Halo semua, my name is Ma. Kembali lagi bersama aku di Pika Card Reading. Kali ini temanya tentang siapa yang menyebut namamu dalam doa. Jadi beberapa hari yang lalu aku sempat post video, terus di komen ada yang request ini. Dan banyak yang like requestnya. Jadi ini adalah siapa yang menyebut namamu dalam doa. Walaupun aku udah pernah buat, jadi kita update energi, oke? Dan ini adalah fun reading. Ini adalah general reading, energi bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Karena ini general reading dan fun reading, diperuntukkan untuk fun, diperuntukkan untuk entertainment. Kamu harus bijak dalam mengambil keputusan, apalagi selama menonton video ini. Oke? Jadi, ini nanti aku akan lihat siapanya. Kalau misalnya siapa tuh energinya, kalau aku ngomongin soal zodiak, cek Sun, Rising, dan Venus dan sifat dari zodiak yang nanti aku sebutkan. Lalu nanti aku lihat tentang apa yang dia ucapkan dalam doa dan kenapa. Oke? Straight Cat, Angel, Event, Power, Light Guardian. Terus help me to choose 3 option for the people who see this video. Seperti biasa, aku akan memilih 3 pilihan untuk membantu kalian mendapatkan pesannya. Satu, 2, 3. Pause videonya kalau kalian ingin memilih dalam waktu yang lebih lagi. Usahakan untuk menggunakan intuisi, walaupun aku bilang ini adalah journal reading. Karena kalau misalnya kalian menggunakan intuisi, pasti ada message tersembunyi atau message tersendiri untuk kalian, pesan tersembunyi untuk kalian yang nanti aku bacakan. Oke? Dan kalau misalnya kalian ingin memilih, boleh milih lebih dari satu karena ini fun reading, karena ini juga tentang mengandai-andai tentang siapa. Kalau kalian ada ragu, kalian bisa milih 2 pilihan. Biasanya kalau yang pilihnya 2 pilihan itu, ada satu pilihan itu tentang energi kamu, pesan untuk kamu. Ada juga pesannya tentang si pertanyaan ini, siapa yang menyebut namamu dalam doa. Dan ini adalah collective reading, jadi time frame-nya itu nggak ada. Jadi ini timeless. Saat kamu menonton, ini teraplikasikannya waktu kamu menonton video ini. Jadi walaupun aku postnya sudah lebih dari waktu saat ini yang kamu nonton, atau sebelum, gimana sih jawabnya? Oh gini, kayak misalnya aku ngepost di bulan Februari. Nah, kamu nonton di bulan Maret or Juli, ini akan teraplikasikannya saat kamu nonton. Oke? Oke. Pause videonya kalau kamu ingin waktu lebih lagi untuk memilih. Aku akan mulai dari pilihan nomor 1. Halo semua, ini untuk yang pilih nomor 1. Aku akan lihat dari sini dulu. Oke, this is a fish. Aku ngelihatnya kalau misalnya secara energi orangnya sangat makmur. Dari makmur itu bisa dari segi kesejahteraan jiwa. Jadi dia orang yang stabil, pembawaannya enak, pembawaannya tenang. Ada juga yang memang kesejahteraannya terlihat dari segi materi. Aku melihatnya juga dia adalah seseorang yang sangat menikmati waktu-waktu bersenang-senang. Jadinya walaupun jiwanya juga tenang, tapi dia orang yang nggak terlalu muluk-muluk kalau misal soal spiritual. Jadi saat dia diberikan rezeki, dia tahu untuk memberi dan dia tahu untuk menikmati gitu. Jadi dia nggak, pertama bukan orang yang pelit, dia sangat royal malah.
aku ngeliatnya. Dan dia adalah orang yang royalnya itu bukan hanya ke keluarga atau orang yang dia cintain gitu, kayak orang yang baru kenal juga dia royal gitu. Lalu aku ngeliatnya juga um, pintar secara mengolah uang, cara menginvestasikan rezeki yang dia terima tuh pintar. Dan aku ngeliatnya juga energi water dia kan, kalau ikan tuh di air kan, jadi secara emotion pun dia punya banyak cinta yang untuk diberikan. Selain dia punya banyak uang, tapi dia juga punya banyak cinta untuk diberikan. Jadinya aku ngeliatnya dia sangat full of abundance, full of blessing. Aku ngeliatnya di sini energi water itu Pisces, Scorpio, Cancer. Tapi let's see from tarot card. Okay? Okay. Spirit guide, angel event power, what let God angel says. Please bless this reading and listen by the stock and speak the truth. Give permission to see through people who pick the fish. Tell me about who is the person that secretly praying or mention their name in their prayer. Mention the person of pick number 1, choices number 1 in their name. Yeah. Iya, secara materi dia bagus banget loh. Jadi kalau misalnya apa ya, kelihatan dari segi fisik ya, dari segi penampilan tuh kelihatan banget. Dia itu bukan orang yang memang kalau ada orang yang sederhana walaupun punya banyak uang, tapi dia orang yang terlihat dengan jelas kalau dia punya banyak abundance, banyak material things ya. Kestabilan finansialnya juga bagus, energi Earth juga, Virgo, Taurus, Capricorn yang aku bilang. Ketenangan jiwanya ada. Dia orang yang stabil secara jiwa tapi juga stabil secara finansial. Dan ini adalah orang yang sangat protective, jadi energinya melindungin. Jadi dia tuh paling gak suka ngeliat orang tuh susah. Bagi dia tuh tanggung jawab. Kalau dia ngeliat sesuatu yang salah, dia harus membenarkan. Kalau dia mampu untuk membenarkan, dia akan membenarkan. Itu energi kayak gini. Jadi kalau ngomongin siapa, aku ngeliatnya orangnya older than you, lebih tua daripada kamu. Kalau secara finansialnya baik, berarti secara pekerjaannya pun baik. Jadi dia seseorang yang sudah punya kedudukan. Karena sudah umurnya juga sudah matang, aku ngeliatnya dia itu sudah tahu mana yang memang layak untuk dilakukan, mana yang tidak layak dilakukan. Jadi kalau misalnya soal kelayakan, pola pikir kelayakan, soal umur aku segini aku harus gini, umur aku segini harus kayak gini, dia tahu gitu. Jadi bukan orang yang suka melepas tanggung jawab, dia orang yang sangat bertanggung jawab. Dan aku ngeliatnya juga niatnya datangnya ke kamu baik ya. Let's see, di sini juga beberapa dari kalian memang yang praying dan berdoa tentang kamu adalah energinya keluarga. Ada beberapa dari kalian emang ini tambahan sih sebenarnya. Ini basicnya karena memang pengen protection ke kamu. Jadi dia berdoa tentang sesuatu agar kamu dijagain gitu. Lalu di sini kan ada 2 dogs di sini. Kalau dilihat di sini kan anjingnya warna putih. Jadi memang aku ngelihatnya niatnya pun kayak sangat apa ya, loyal, karena berdasarkan memang kesetiaan. Dia orang yang setia, orang yang matang, orang yang stabil, dia juga makmur. Let's see another info about this person. Tell me more about this person. Who is, mention their name, mention the person who picked number 1 name in their prayer. Okay, the mother figure, and then under the tower.
Pertama gini, ada energi abundance di sini, ada gue nggak kelihatan. Oke. Di sini ada the Empress. Empress itu energinya abundance, makmur. Jadi kalau ngomongin siapa, kan kita lagi ngeliat siapa nih, orangnya sangat makmur. Energinya ada strong di water sama Taurus sama Virgo Capricorn, tapi juga ada energi Scorpio dan Aries, karena dari sifat dia yang memimpin ini. Cuman aku ngeliatnya juga sangat apa ya, dia itu punya power yang besar, impact ke orang-orang sekitarnya pun besar. Dia tuh suka nolong orang lain, suka membantu orang lain, dan dia sangat punya, dia ngerti setia itu apa. Jadi setia itu bukan hanya omongan atau sikap, tapi kalau dia mempunyai sesuatu untuk diberikan, jangan berikan. Dan kalau ada energi The Tower di sini, aku ngelihatnya orang yang memang pintar dalam bekerja. Jadi dia tuh walaupun apa ya, dari keadaan kayak gini kan, apalagi pandemi ya, kayak krisis kayak gini, dia tuh mampu gitu loh buat bikin hidupnya lebih enak, dan makanya dia pintar banget. Aku ngeliatnya juga orang yang memang punya emosionalnya itu selain stabil, tapi juga dia tuh bisa tahu nih, oh nih ada part yang salah dalam hidup aku, jadi cara untuk dia bercermin dalam diri pun pintar. Dan di sini kan ada pokoknya segala sesuatu tentang kestabilan deh. Aku ngeliat stabil banget nih orang. Lalu kalau misalnya siapa dalam hidup kamu, ini bisa aja emang orang yang lebih tua daripada kamu energinya. Beberapa dari kalian punya koneksi secara family. Ada yang memang seorang ayah atau ibu yang mendoakan, tapi ini secara tambahan aku ngeliat orangnya memang sangat protektif kepada dirimu. Lalu aku ngeliatnya juga di sini lebih kayak dia itu ingin nurturing, jadi ingin mengayomi, ingin melindungi juga, kayak seorang pelindung. Nah, dia pengen dilihat seperti itu. Oke, let's see. Aku mau lihat tentang apa doanya. Tell me more about this person, what this person said in their prayer. Okay. Ada Judgment, ada Three of Swords. Okay. Aku mau tahu tentang doanya dia apa. The Hangman. And then aku mau tahu this person itu, who is this person in their life once. Okay. Aku tambah tentang siapa dia ya dalam hidup kamu, maksudnya dari segi perasaan. Oke, ada One of Fire. Aku ngeliat dia orang yang punya banyak passion terhadapmu, punya banyak gairah terhadap kamu. Passion itu datangnya itu dari sebuah sesuatu yang ingin dia miliki. Pokoknya ada rasa ingin memiliki di situ, ada rasa kepemilikan. Tapi kalau misalnya apa yang dia doakan dalam doanya itu ada Judgment, ada Three of Swords, dan The Hangman. Sebenarnya lebih seperti memasrahkan atau pasrah tentang keadaan ya, karena ini pasti tentang keadaan. Judgment itu udah pasti tentang sesuatu yang terjadi karena kehendaknya. Tapi kalau misalnya ada Three of Swords, sebenarnya di sini ada sesuatu hal yang memang tidak sesuai sama ekspektasi dia. Jadi entah kamu udah punya pasangan atau kamu suka sama orang lain, itu ada sesuatu yang nyes ke hati di situ.
Dan ada sesuatu hal yang juga ini tuh udah kayak dia mau A tapi kamu melakukan B gitu. Jadi ada rasa heartbreak di sini, dan dia berdoa tentang itu. But doanya baik karena dia udah pasrah dan ikhlas. Judgment itu juga tentang keadaan. Jadi sebenarnya dia juga dalam doanya itu kayak saat kamu berada di situasi yang ini juga, kan ini bisa vice versa, atau kamu yang merasakan seperti ini, dia mendoakan kamu untuk healing gitu. Dan aku bakal lihat juga tentang why karena energinya sangat protektif. Kalau ada the Queen of Swords itu help, dia tuh datangnya dari energi ingin membantu. Dan aku ada Six of Swords, the Queen of Swords, and then the Eight of Swords. Semuanya datangnya dari swords. Jadi emang dari ketegasan. Kalau why? Karena mungkin dia ngerasa kamu itu patut dilindungin. Aku dasarnya tuh ngeliatnya ada sesuatu hal yang pokoknya aku harus menjaga kamu. Mau gimana pun caranya di dunia ini tuh aku harus ngejagain kamu. Energinya kayak gitu. Cuman aku dasarnya di sini lebih seperti dianya akhirnya terperangkap sama pemikirannya dia sendiri karena banyak takutnya. Sebenarnya takutnya bukan tentang dirinya dia sendiri ya, karena dia fine-fine aja. Cuman kayak takut kamunya gimana-gimana. Dia malah takut kalau kamu sakit hati gitu loh. Dasarnya sih kayak gitu. Kenapa dia banyak berdoa dan menyebut namamu. The Six of Swords itu juga ngomongin soal lebih baik dia memikul rasa sakitmu deh gitu. Sweet banget nih orang. And then kalau message aku ngelihatnya juga sebenarnya dari kamu harus juga bisa melihat keadaan ya, karena di sini kan ketutup matanya. Cuman melihat keadaan sebenarnya. Kadang orang yang care atau orang yang ingin melindungi itu karena ini swords datangnya agak harsh, agak agak nggak lembut juga, jadi kayak misalnya nggak halus datangnya. Jadi kayak orang yang biasanya ngelindungin kan kita harus ngerasa nyaman, tapi ini kebanyakan yang dia lakukan lebih kayak nyelekit kalau ngomong. Dan kalau ada obrolan-obrolan atau omongan-omongan dari dia pun agak nusuk, tapi dasarnya dan niatnya tuh baik gitu. Oke, aku bakalan lihat dari what do you need to release. Kebanyakan dari kalian juga ada di posisi ini ya, posisi healing, posisi lagi move on dari sesuatu hal di masa lalu. Jadi ini dia tahu dan dia ngebantu kamu lewat doa. A time to give rather than take. Jadi aku ngeliatnya juga kamu banyak banget diberikan sesuatu oleh orang ini. Jadi apapun itu mungkin tidak terlihat dalam bentuk materi, tapi bisa juga dalam bentuk energi, dalam bentuk waktu. Ini waktunya kamu untuk memberikan balik. Jadi saat kamu menerima banyak cinta atau banyak perhatian dari orang ini, kamu harus membalikan gitu loh. Karena dia juga butuh yang dia berikan ke orang lain. Oke, aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Kalau mau membuat ini menjadi personal reading, kalian bisa book ke nomor yang aku cantumkan di bawah. Oke, see you in the next reading. Bye! Halo semua, ini untuk yang pilih nomor 2 atau pilihan kedua. Let's see from this. Aku ngeliatnya this is a lady. Karena ini lady, ini sebenarnya kebanyakan dari kalian pertama dealing with feminine side person yang gede banget sisinya. Tapi juga beberapa dari kalian kalau maskulin, kalian dealing sama seseorang yang important, penting dalam hidup kalian. Lebih seperti ke sosok ibu, sosok pasangan,
sister memang seseorang yang penting kalau kalian seorang maskulin. Cuman kalau misalnya aku ngelihatnya di sini juga kebanyakan yang nonton adalah perempuan. Ini sisi kamu. Tapi kalau ini aku ngelihatnya memang kamu, kalau siapa dia, sisi femininnya kuat. Jadinya mau dia cowok mau dia cewek pasti punya sisi feminin dan maskulin. Kadang ada momen dimana sisi maskulin kita lebih besar atau sisi feminin kita lebih besar. Let's see, okay? Ada juga yang baru kenal sama orang ini. Tiba-tiba kayak aku ngelihat kayak ada sebuah beginning, kayak story itu kalau misalnya kayak kamu ngelihat film ini berawal-awal. Spirit guide, angel, divine power, what let God and us. Please bless this reading and also make us can speak the truth. Give information to say through people who pick choices number 2, who is mention their name in their prayer. Who is mention the person who pick choices number 2 names in their prayer. Ada yang beginning, ada orang yang lama. Cuman yang lucu adalah kalian itu punya umur atau jarak usia yang berbeda, atau energi yang satu childish, yang satu mature, yang satu dewasa, yang satu kekanak-kanakan. Tapi aku ngeliatnya juga dia adalah orang yang memang sangat care-nya itu kayak kamu mau apa aku kasih gitu. Dan aku ngeliatnya di sini ada energi nostalgia, bisa kamu punya hubungan sama dia di masa lalu atau dari kalian punya connection from past life, jadi kehidupan sebelumnya. Tapi aku ngelihat juga niatnya dia ke kamu tulus, baik. Aku juga ngelihat di sini Six of Cups itu base-nya kan sebuah harmoni dan relationship ya, karena memang dari niat dari kedua manusia ini untuk berkomitmen dan untuk terkoneksi terus gitu loh. Ada love juga. Jadi aku ngeliatnya kalau secara sifat orang ini ada energi banyaknya Pisces, Scorpio, Cancer. The check Sun, Moon, Rising, dan Venusnya kalau ngomongin soal zodiak dan sifat dari zodiak tersebut. Kalau energi water itu energi yang intuitif juga. Aku ngeliatnya juga orangnya pun lebih banyak tertutup ya. Dia bukan orang yang dia lebih banyak nggak tertutup juga sih. At least dia nggak akan pernah memberitahukan apa isi kepalanya dia. Itu yang paling pasti banget. Okay? Aku bakalan nanya lagi tentang who is this person. Tell me more about who is this person. Selain ada juga energi brother and sister, tapi nggak banyak. Lebih kayak Nine of Wands. Who is this person? I just need one more. Still too much. Who is this person? Ini tadi mau keluar, sudahlah. Ada Five of Cups, someone from your past, dan Page of Swords. Ini ada someone dari orang masa lalu yang ingin memulai sesuatu yang baru terjadi. Jadi kayak dia mau new beginning lagi, awal mula baru lagi. The Page of Swords seseorang yang memang pintar dalam menggali informasi. Dia pintar dalam mencari informasi tentang dirimu, dan dia tahu apa yang kamu suka, apa yang kamu tidak suka. Orangnya juga
pinter dari segi akademik, dia juga pinter logikanya, jadi logic matematiknya bagus. Jadi ini tipe orang yang kalau misalnya di sekolah itu jurusannya IPA. Dia juga orang yang suka bergerak cepat. Dia bukan tipe orang yang lelet. Aku melihatnya dia adalah orang yang cukup punya banyak problem juga dalam hidupnya dia, problem internal, problem eksternal. Entah kenapa aku ngeliatnya problem karena di sini dia juga banyak energinya, dia tuh selalu ngerasa kalau dia di pojokan karena banyak hal yang mungkin tidak sesuai sama ekspektasinya dia atau tidak sesuai sama kehidupannya dia, dan dia maunya A gitu loh, agak stubborn, agak keras kepala untuk hal-hal yang di luar dari ranah cinta ya. Kalau dia soal cinta dia malah lebih kayak kebucin. Jadi dia kalau misalnya soal cinta dia lebih ya udahlah gitu, banyak ngalahnya. Tapi kalau soal kehidupan gak ngalah, dia lebih banyak ambisi. Terus aku di sini kan ada energi swords and wands ya, tapi ada yang Gemini, Libra, Aquarius, Aries, lalu Sagittarius, tapi nggak banyak. Tapi aku lihatnya di sini karena dari segi penampilan orangnya terlihat younger dari usianya dia, lebih muda daripada usianya dia. Dan kalau misalnya ngomongin dia adalah orang yang selalu aku harus lebih gitu, aku harus punya lebih gitu loh. Dari sisi dia yang seperti itu. Jadi ada momen mana di dalam hidupnya ada rasa tidak puas tentang apa yang dia miliki. Jadi makanya ada remorse di sini, ada penyesalan karena kadang kenapa ya aku bisa melepaskan yang kemarin aku punya gitu untuk mengejar sesuatu yang lain, ternyata yang aku punya kemarin lebih baik. Kayak gitu. Mari kita lihat tentang apa yang dia doakan. What does this person pray about? Kok ini lagi keluar ya? Ada The Hangman, ada The Strength. Jadi kalau apa yang dia doakan sebenarnya dia berharap kalian itu lebih kuat. Kalian bisa membangun kenyamanan bersama dan sebenarnya mengikhlaskan keadaan. Itu dari aku ngeliatnya juga kalau misalnya Hangman sama The Strength itu energi yang major arcana kan, jadi energinya lumayan powerful. Ini ngomongin soal dia mau segala sesuatu yang kalian punya itu long last, jadi sesuatu yang bisa pertemanan, bisa hubungan platonik, bisa hubungan cinta, tapi ini dia mau yang hubungan yang kokoh, yang memang semuanya diatur sama yang di atas, tapi dia juga mau sesuatu yang stabil, long term, dalam jangka panjang gitu. Dia ingin mau apapun yang kamu punya sama dia mau ini tuh jangka panjang. Oke? Itu yang dia mau. Aku karena kepo, aku mau tahu siapa dia dalam hidup kamu. Who's this person in their life? Ada Two of Pentacles. Di sini aku ngeliatnya kalian ada jarak. Antara kalian berdua ada jarak. I just need one. The Star. Oke, kalau siapa sebenarnya aku ngeliatnya ini aku lihat dia adalah orang yang memang mengharapkanmu pertama, cuman aku ngeliat di belakangnya kan ada energi water ya. Entah dari kamunya yang udah punya perasaan lama sama dia atau dianya udah punya perasaan lama sama kamu, jadi udah ada perasaan yang dalam.
kan kalau di sini ada energi infinity lagi nih, the two of pentacle. Di sini juga ada the strength. Jadi aku ngelihatnya beberapa dari kalian dealing sama sosok yang feels like soulmate, tapi lebih ke beberapa ya twin flame energy di sini. Jadi yang aku bilang ada soul connection antara kalian berdua. Jadi kalau misalnya kamu nanya tentang siapa dia dalam hidup kamu, dia adalah belahan jiwa. Ini dua-duanya juga mengharapkan sebenarnya kalau ada the star, kamu mendambakan seseorang atau mendoakan seseorang, berharap sama yang di atas untuk pasangan atau untuk didatangkan seseorang. Dia pun seperti itu. Oke, aku bakal lihat tentang why, kenapa dia mendoakanmu. Ada the devil, and then ada the ace of swords. Sebenarnya kalau kenapa dia ada rasa minder, ada rasa kurang percaya diri kalau hubungan ini tuh kuat. Dan karena kenapa dia mau hubungannya kuat dan panjang, dan dalam waktu yang panjang kalian mempunyai hubungan, karena dia ada rasa tidak percaya diri dan ada rasa ketakutan. Dan kalau Ace of Swords itu kan datangnya dari kepalanya sendiri, dari pemikirannya sendiri. Di belakang ini ada mountain, gunung-gunungnya itu ngomongin soal apa yang di kepala ikan meletus gitu loh. Jadi sebenarnya dia juga tahu tentang energi manifestasi. Kadang dia nggak tidak bisa menahan rasa takut ini. Makanya aduh aku salah nih mikirin hal negatif. Makanya dia berdoa untuk pemikirannya dia sendiri itu agar tidak terjadi gitu loh. Oke? Karena it's about love. Let's see. Message-nya. Love yourself first. Your self-respect makes you more romantically attractive dan playfulness. Kalau aku ngeliatnya di sini saran untuk kalian yang nonton lebih untuk bisa menikmati hubungan ini, karena energinya harus bisa menyenangkan. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Jadi lebih banyak having fun sama keadaan kamu sama dia. Love yourself first. Self-respect makes you more romantically attractive. Jadi selain kamu fokus untuk menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan hubungan ini, kamu juga harus bisa mencintai diri kamu sendiri dulu. Oke? Kurasa cukup untuk yang pilih nomor 2 pesannya dari aku. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau buat ini secara personal, message untuk kamu, kalian bisa kontak aku di bawah. Sudah aku cantumkan, harap sabar. Oke? Aku rasa cukup sampai di sini pesan aku. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Bye! Halo semua, untuk yang pilih nomor 3, let's see, ada 23, nice. Energi Libra ya. Oke. Aku ngeliatnya di sini lebih banyak ke anxiety ya. Dia adalah orang yang punya anxiety atau punya rasa keceramasan berlebih. Jadi cara pola pikir dan cara pandangnya dia lumayan ribet. Let's see. Spirit guide, angel, divine power, what light God and goddesses. Bless this ready. I'll miss my best. I can speak the truth. Give permission to say through people who pick choices number 3. Who is mentioned? The people who pick number 3 names on their prayer. Let's mention their name. Who is mentioned?
orang yang suka kebebasan. Kalau ngomongin siapanya, orangnya juga lumayan ada rasa angkuhnya, iya. Ada energi di mana dia tertutup untuk perasaannya, dia juga ada. Dia bukan orang yang suka terbuka. Aku makanya ngelihatnya dia terbuka tuh dalam arti koneksi antara dua manusia ya, satu manusia ke manusia lain tentang cinta terbuka. Jadi benar-benar jujur satu sama lain, dia melihat diri kamu seutuhnya, kamu melihat diri dia seutuhnya. Dia bukan tipe orang yang kayak gitu, dia sangat tutup karena dia mau kebebasan. Kalau misalnya dia kayak dibaca se se transparan mungkin oleh orang lain, maksudnya dibaca luar dalam sama orang lain, dia akan merasa lemah, merasa rapuh karena kayak ngerasa kebebasannya dia itu terancam nih kalau misalnya dia sharing tentang apa isi hatinya dia gitu loh. Jadinya aku lihatnya juga a little bit complicated ya orangnya. Sangat sih, bukannya a little bit ya, sangat complicated. Dia adalah orang yang keras kepala. Ini kok banyak banget. Let's see. I want to know more about this person. Who is this person? Dari energi ada Libra, ada water sign juga, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Let me check some rising and Venus kalau aku ngomongin soal zodiak. Oke. Dan sifat dari zodiak tersebut, aku ngeliatnya orangnya lebih manipulatif, iya. Dia suka pinter ngomong, dia orang yang pinter untuk membuat orang lain tuh suka sama dia. Dia pintar untuk membuat orang-orang di sekitarnya dia itu kayak tunduk maunya dia apa. Dia orang yang memang punya banyak keberuntungan sih aku ngelihatnya. Maksudnya dari segi logika, dari segi finansial pun bagus, dari segi kematangan atau kestabilan prinsip spiritual dan integritas pun bagus. Dia orang yang kalau misalnya di sini kan ada Ten of Pentacles sama The Magician, di belakangnya tuh kayak ada garden. Ada di sini ada gardennya red rose, di sini ada yang grapes. Jadi secara cinta dia di blessing. Jadi banyak yang deketin, jadi banyak yang suka, banyak pilihan. Secara finansial pun dia punya banyak peluang untuk mendapatkan kematangan finansial. Dia adalah orang yang memang punya keluarga atau datang dari keluarga yang punya kenyamanan finansial. Jadi dia kecilnya tuh nggak struggling soal finansial ya. Dia maksudnya masih punya rumah yang bisa memberikan dia kenyamanan, dia nggak pusingin soal makanan. Jadi aku ngeliatnya memang dulu kecil dia dimanja, jadi kenapa agak snob, kenapa agak sombong, kenapa agak keras kepala, karena itu aku ngeliatnya dia adalah orang yang mikirin juga tentang future, mikirin juga tentang masa depan. Ini ada rasa kestabilan, ada rasa kekokohan, kokoh sih orangnya. Kalau dari segi um, jatuhnya, kalau aku udah mau bakso ya bakso gitu loh, nggak peduli kamu maunya somai, aku mau bakso, kita makan bakso gitu loh. Kokoh banget, keras kepala banget. Jadi dia punya sifat yang seperti itu. Kenapa dia punya anxiety? Karena ini ekspektasi dari keluarga. Kamu tuh harus perfect, kamu tuh harus bisa ini itu, kamu harus bisa nih, kayak orang tuanya tuh, aku udah bisa memberikan kamu segalanya ya, kamu harus bisa memanfaatkan apa yang sudah aku berikan. Jadi dia punya rasa beban juga di situ. Oke. Aku lihatnya dia di sini kan ada 1 sama 10 ya. Dia bisa manifestasi, dia pintar untuk manifestasi, walaupun dia nggak kepikiran ini manifestasi nih, tapi lebih seperti aku mau sesuatu aku bisa dapetin, dia tahu itu. Dan kalau aku ngeliatnya, kalau misal di sini ada tan, berarti dia punya rasa kepuasan tentang apa yang sudah dia perbuat. Dia bukan tipe orang yang
berlama-lama maksudnya berlama-lama tuh dalam keadaan yang aku mau ini, ya udah jalan untuk menuju ininya lama. Dia nggak gitu, dia cepet dalam menentukan aku harus titik puasnya di sini loh gitu. Jadi dia nggak bingung soal apa yang bisa memberikan dia kepuasan. Paling besar yang bisa memberikan dia kepuasan adalah kebebasan. Let's see. Aku bakal lihat tentang siapa dia dalam hidup kamu. Oke? Okay? Ya, dari sini. This is person in their life. Ada rise, aku ngelihatnya ada jarak antara kalian berdua. Kalian bisa ketemu lewat sosial media atau kalian bisa berhubungan lewat internet, tapi ini seperti kayak dia kan ngelihatnya ke screen, ke bayangan ini. Jadi ada lihat seperti itu. Cuman kalau misalnya siapa dalam hidup kamu ada Eight of Cups, ada orang yang pernah kayak pernah meninggalkan. Jadi ada energi dia pernah datang dalam hidup kamu, tapi ada hal yang harus dia lakukan dulu, ada hal yang bagi dia lebih prioritas, terus ada energi pernah meninggalkan. Ini di sini ada Eight of Cups seperti itu, cuman semuanya ngeliat ke sana. Jadinya aku kalau misalnya siapa juga seperti energi mendambakan, tapi lebih coba perannya dia dalam hidupnya apa. Cups. Iya sih, ini ada energi not friendship ya, ini bukan pertemanan, ini bukan energi. Ada beberapa dari kalian ini kayak tambahan aja, hubungannya memang kayak keluarga kamu, tapi untuk beberapa, tapi ini lebih dominan adalah energi pasangan atau energi seseorang yang punya hubungan percintaan. Kalian pernah menginvestasikan perasaan kamu sama nih orang, terus orang ini pernah meninggalkan. Karena di sini juga ada energinya move on dan mendambakan, atau ya dia di sini kan ada Queen of Cups. Kalau siapa dalam hidup kamu, kalau kamu adalah seorang feminine, kamu adalah sosok yang paling prioritas di hatinya. Kalau kamu seorang feminine yang nonton, kamu adalah orang yang memang dia inginkan, dia dambakan, tapi bagi kamu dia adalah sosok yang pernah memberikan pelajaran cinta untuk dirimu gitu. Oke, aku bakal lihat apa ya message-nya tentang kamu. Message-nya itu pesan apa yang dia doakan. Tell me more about what this person praying about. Ada Three of Cups, a reunion. Reunion tuh kalau misal kalian pernah ada hilang kontak atau hilang kabar, dia mau berkomunikasi lagi. Itu yang dia doakan. Dan dia ingin melakukan perjalanan. Aku ngelihatnya kalau di situ of Pentacle, di sini aku ngerasanya juga ada energi di mana atau kamu yang sudah punya orang lain atau dia yang sudah punya orang lain dalam hidup, dalam energi sekarang ya. Karena ini dasarnya juga ada itu, atau memang kenapa dia pergi meninggalkan dirimu karena memang ada involve-nya dari orang yang lebih apa ya, lebih dominan di hidupnya dia. Jadi aku kalau di situ Pentacle di sini kan imbang. Jadi kalau ngomongin soal apa yang didoakan, dia nimbang mana nih yang harus kupilih gitu. Three of Pentacle ngomongin soal sesuatu yang kayak energi aku mau ngobrol, mau bergabung, mau
hangout kayak gitu loh. Jadi ada dimana ini tuh ngomongin soal sesuatu yang aku pengennya ketemu, simpelnya gitu. Kalau ngomongin soal apa doanya dia ya, aku pengennya ketemu, aku pengennya ngeliat gitu, pengennya menyentuh. Oke, okay? Why this person praying about them? Kalau dibilang kenapa, sebenarnya karena emang dia mau ini ya, aku ngeliatnya ingin kayak gini loh, dia pernah melakukan kesalahan di masa lalu, dia ingin merasa damai, berdamai sama kesalahannya dia. Itu sih tujuannya, mau merasa apa ya, kalau kayak rasa enakan dan ngerasa kayak menemukan peacefulness atau menemukan kedamaian antara masa lalunya sama masa sekarang, karena dia mau memulai sesuatu yang baru. Intinya kalau misalnya dari doanya aku lihat, dia ingin membangun sesuatu yang baru atau membangun lagi. Nah, dia itu harus bisa berdamai sama masa lalunya dia. Aku lihat juga banyak energi temperance. Temperance itu kan energi Sagittarius. Di sini juga dia adalah tipe orang yang sekarang udah menemukan wisdom, menemukan kedewasaan, menemukan si jati dirinya dia. Kayak tiba-tiba dapat definition, tiba-tiba dapat tahu tentang sesuatu, tiba-tiba dapat ilham tentang sesuatu, dia harus melakukan itu. Itu loh kalau ngomongin kenapa ya. Dan ini dia kayak mau nemuin balance saja tentang masa lalunya dia, masa sekarang, sesuatu yang dia punya sama sesuatu yang akan diraih gitu. Ini soal pentacle sih ngomongin kalau kenapa ya, dia nganggap momen kamu sama dia atau yang kamu punya sama dia itu berharga, karena ini kan sesuatu yang di tangannya dia nih bisa dia raih gitu, dan ini berharga banget gitu loh. Lalu kalau soal energi aku lihat ada Virgo, ada juga energi Sagittarius, Taurus, Capricorn, Pisces, Scorpio, Cancer. Strongnya orang yang mempunyai intuisi yang kuat. Kalau kamu yang soal zodiak, cek Sun, Rising, dan Venusnya. Dan kalau dia punya energi baru-baru ini sih ya, maksudnya bukan datangnya tuh bukan dari dulu dia mempunyai energi si intuisinya tiba-tiba kasar, tapi baru-baru ini dia mempelajari sesuatu atau memahami tentang sesuatu untuk mengasah intuisinya dia. Intuisinya makin kuat, dia juga akhirnya memahami kesalahan dia kemarin. Kayak ada self reflection, bercermin ke dalam diri dia sendiri, dan akhirnya dia itu teng, oh iya aku harusnya seperti ini gitu. Ada momen-momen kayak gitu. Oke, okay? Aku bakal lihat tentang message antara kamu sama dia, karena di sini lebih kayak ke basicnya dia saat ngalamin spiritual awakening, dia kayak sadar akan sesuatu, dan itu ada bagian-bagian tentang dirimu juga, si sesuatunya itu ya, karena setiap orang pasti beda-beda. Jadi pemahamannya dia kalau misalnya ke kamu tuh kayak ada sebuah koneksi spiritual juga, karena saat dia meditasi, saat dia melakukan hal spiritual, message tentang kamu tuh muncul dalam pemikirannya dia. Karena ini kayak dia lagi gini kan, energi menatap ke sana, kayak lagi menunggu sebuah pesan untuk masuk, tiba-tiba yang masuk adalah pesan tentang kamu gitu. Ada getting to know each other, as you reveal your innermost self to each other, your bonds deepens. Ini nanti akan semakin, kalau lihat ke depannya sih aku ngeliat bakalan semakin kuat ya bondnya. Bond itu kayak ikatannya itu bakalan semakin kuat. Dan aku kuatnya adalah semakin kamu mengenal dia semakin dalam dengan energi dia yang baru,
ini akan ikatannya akan kuat, terus dia pun akan seperti itu. Ini chemistry, kalian mempunyai chemistry yang kuat satu sama lain. Jadi kayak semakin kamu mengenal dia, chemistry akan semakin besar. Oke? Aku rasa cukup sampai sini pesan aku, semoga dapat membantu. Kalau misalnya kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Kalau misalnya kalian mau menjadikan ini sebagai personal reading, kalian bisa kontak aku di bawah. Oke, see you in the next reading. Bye!